shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Technopreneurship kelas 2 FSIK akan mempresentasikan tentang teknologi. Enjoy for watching! Sebelum tercipta teknologi, manusia mengerjakan sesuatu masih serba manual. Tetapi semenjak teknologi telah diciptakan, semua pekerjaan manusia jadi lebih mudah. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia tekne, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Phillips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Technology, A Description of the Arts, Especially the Mechanical. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Definisi teknologi luas. Setiap orang mempunyai cara sendiri memahami maknanya. Yang jelas, teknologi tidak terbatas pada smartphone, laptop, komputer, pesawat, kereta. Peralatan sederhana seperti palu, sendok, kursi, botol pun adalah bagian dari teknologi. Sebagian dari kita beranggapan bahwa teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru. Padahal, kalau kita membaca sejarah, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Santoso mengemukakan, untuk membatasi pengertian teknologi yang masih luas bidangnya, maka pengertian teknologi dapat diartikan sebagai satu, teknologi sebagai barang buatan. Pengertian teknologi yang tertua sangat sederhana dan yang paling umum dilakukan orang ialah barang buatan manusia. Barang buatan itu biasa dilawan dengan benda alam. Misalnya, sebatang kayu dari pohon yang tumbang adalah suatu benda alam. Kalau kemudian batang kayu dari pohon itu dipotong, dipahat, dibentuk, dan dilakukan penggarapan lainnya oleh manusia sehingga menjadi sebuah perahu yang digunakan untuk menyeberangi sungai, maka batang kayu itu berubah menjadi barang-barang buatan yang disebut teknologi. Barang-barang buatan itu selain untuk keperluan mempertahankan hidup sehari-hari, juga sebagai sarana untuk maksud keagamaan dan mengungkapkan seni. Yang kedua, ada teknologi sebagai kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang termasuk pengertian teknologi pada pokoknya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu membuat dan menggunakan. Membuat adalah kegiatan merancang dan menciptakan suatu barang buatan, sedangkan menggunakan adalah melakukan suatu kegiatan, sesuatu yang sebagai fungsi suatu barang buatan yang telah dibuat. Yang ketiga, ada teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Pengertiannya yaitu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang masih bersifat tradisional sebelum terjadi industrialisasi dan pengetahuan yang telah bercorak modern dalam masyarakat industri untuk memproduksi berbagai barang dan jasa. Dan yang keempat adalah teknologi sebagai kebetulan sistem. Pembahasan yang bulat. Kebulatan. Yang keempat, teknologi sebagai kebulatan sistem. Pembahasan yang bulat dan menyeluruh akan tercapai kalau teknologi ditinjau sebagai suatu sistem. Ini berarti teknologi dibahas sebagai suatu kebulatan unsur-unsur yang saling berkaitan dan bertalian timbal balik dengan lingkungan sekelilingnya. Peter Drucker berpendapat bahwa teknologi harus dianggap sebagai suatu sistem, yaitu suatu kumpulan dari satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu-ribu tahun lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia. Hanya saja bentuk-bentuknya tidak sejajar dengan apa yang kita temukan di masa kini. Yang pertama itu yaitu masa prasejarah. Pada masa sejarah ini atau prasejarah ini, teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu, dan besi. Teknologi yang dikenal di zaman prasejarah ini yaitu contohnya adalah padang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Nah, yang kedua, teknologi zaman kuno. Pada masa ini, teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Manusia sudah mengenal bagaimana membangun sebuah konstruksi bangunan sampai pada tahap rumit. Contohnya piramida, kapal, mercusuar, dan jam matahari. Yang selanjutnya, yang tiga, yaitu teknologi abad pertengahan hingga era modern.
Pada masa ini, teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomis, medis, matematika, militer, hingga ilmu kartografi. Contohnya, busur silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. 4. Teknologi era revolusi industri, perkembangan teknologi yang terlihat semakin jelas di masa ini. Berbagai jenis mesin berhasil dibuat, kemudian menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Masa ini adalah masa cikal bakal perkembangan teknologi di masa ini. Contohnya, mobil generasi awal, telegram, telepon, mesin tenun, mesin uap, dan sepeda. Teknologi di abad 20 pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat dalam bidang militer. Bom atom berhasil diciptakan, transistor yang menjadi bakal cikal ukuran komputer kecil seperti sekarang yang ditemukan. Pada akhir abad ini internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersial. Yang keenam, pada masa perkembangan teknologi abad 21, pada masa ini berbagai teknologi sudah mulai berkembang, mulai dari teknologi yang dibutuhkan untuk rumah tangga, pendidikan, sosial, teknologi informasi, dan hal lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Ilmu pengetahuan mendorong teknologi, teknologi mendorong penelitian, penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor, mulai dari teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dan penjual, maka kini beralih menjadi online. Yang kedua, teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada pada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanamnya. Yang ketiga, teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Keempat, teknologi komunikasi. Kemajuan dari komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walau dengan jarak yang cukup jauh. Kelima, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Keenam, teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Dan terakhir, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik. Tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan dan lainnya. Selanjutnya, hubungan teknologi dengan kewirausahaan. Saat ini, teknologi internet memang telah membuat kemudahan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang bisnis perdagangan barang dan jasa. Konsumen maupun produsen produk sudah banyak yang menikmati manfaat dari internet untuk memajukan usaha atau bahkan menangkan persaingan sebaiknya atau harus membuat website untuk mempromosikan bisnis atau kegiatan wirausahaan Anda di internet sehingga orang-orang bisa cepat mengetahui informasi atau promosi bisnis. Ada beberapa manfaat website yang mempunyai kegiatan usaha kecil dan menengah atau UKM, usaha wira swasta atau usaha lain. Yang pertama, website akan meningkatkan harga diri atau citra usaha, jelas usaha akan terlihat lebih profesional dan bonafit sehingga pihak lain akan mempercayainya. Yang kedua, website akan memanjang katalog produk di internet sehingga orang jadi tahu dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, website akan meningkatkan pangsa pasar usaha. Jika sebelumnya hanya menjangkau satu kabupaten, maka dengan internet Anda bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Yang keempat, kemudahan dihubungi oleh calon pembeli atau konsumen karena di dalam website tentunya minimal akan mencantumkan nomor telepon ataupun email. Yang kelima, ada website akan bekerja setiap hari 24 jam non-stop sehingga website akan membantu untuk tetap bisa melayani konsumen atau calon konsumen. Lalu geliat dunia usaha dewasa ini begitu terasa pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini website sudah
mulai menjadi sebuah kesadaran dengan memanfaatkan teknologi website. Pelaku usaha lebih mudah menjalankan serta mengkomunikasikan bentuk pelayanan kepada para pelanggan dengan lebih baik. Tentu dengan website yang didesain sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha serta sesuai dengan karakter pelanggan yang dituju. Teknologi informasi memberi kita pelajaran untuk terbuka dalam banyak hal, kecuali kehidupan pribadi tentunya, sehingga memudahkan pengenalnya akan banyak hal yang kita lakukan. Dalam 1 detik, apa yang kita lakukan dalam bisnis kita bisa mudah diketahui banyak orang. Manfaat teknologi untuk wirausaha pun menjadi semakin bisa dirasakan. Juga contoh-contoh yang sudah berhasil menggunakan teknologi sebagai alat pendukung dalam berbisnis atau kewirausahaan. 이런 내 감정은